I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Mustika, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Buai Madang, dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Pasca proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengalami beberapa fase pergolakan atas ketidakpuasan terhadap pemerintahan dan sistem yang dianutnya. Hal ini sebagai akibat dari rendahnya tingkat kesejahteraan di berbagai sektor dan lembaga. Pergolakan di antaranya banyak dilancarkan di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak di antaranya pergolakan dan konflik yang terjadi masing-masing membawa sistem pemerintahan tersendiri, dengan harapan mampu membawa perubahan sosial. Berdasarkan kurun waktu terjadinya, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dibedakan menjadi 2, yaitu pemberontakan negara federal dan BFO. Pemberontakan Permesta dan PRRI. Latar belakang pemberontakan Permesta dan PRRI umumnya bermuara pada minimnya kesejahteraan di dalam tubuh Tentara Angkatan Darat di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan ini berujung pada aksi pertentangan yang dilakukan oleh tokoh militer di beberapa daerah sebagai bentuk protes terhadap kabinet yang berkuasa pada saat itu, yakni Kabinet Juanda. Pertentangan ini berujung pada aksi pengambilan kekuasaan pemerintahan daerah, dan para tokoh militer tersebut membentuk dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Adapun dewan yang dimaksud meliputi Dewan Banteng dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan yang keempat, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venj Sumwal. Pergolakan ini akhirnya memuncak ketika tanggal 15 Februari 1957, pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI diproklamasikan oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. Pemerintahan pusat yang mengetahui hal ini pun tanpa ragu-ragu bertindak tegas dan melakukan operasi militer untuk menindak pemberontakan. Negara federal maupun BFO prinsipnya sama, yakni suatu negara secara resmi merdeka dan diakui kedaulatannya, namun secara de facto berada di bawah kontrol negara lainnya. Konsep negara federal atau dikenal juga dengan Persekutuan Negara Bagian Bijenkov Federal Overleg atau BFO, menimbulkan perpecahan di Indonesia setelah kemerdekaan. Perpecahan ini terjadi antara pihak federalis yang mendukung adanya negara persekutuan dengan pihak unitaris yang lebih condong ke dalam negara berbentuk kesatuan. Setelah terjadinya konferensi meja bundar atau KMB, konflik antara pihak federalis dan unitaris semakin memanas dan mengarah pada pertikaian senjata. Hal ini ditandai dengan adanya aksi
bersitegang antara Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS yang menjadi bagian dari TNI dengan KNIL yang saat itu menjadi pemersatu bangsa karena negara bagian yang ingin keluar setelah konferensi meja bundar ditentang oleh rakyatnya sendiri dan didesak untuk bergabung ke Republik Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai peristiwa dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.